Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap aktivitas kita. Puji syukur Alhamdulillah, senang sekali saya Reza tentunya bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Penyejuk Kolbu. Tentunya saya tidak sendiri, tetapi selalu ditemani oleh narasumber yaitu Kang Ude. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kang Reza sehat juga? Iya, ana bi khair, Ustaz. Kita 2K ya? 2K apa? 2 kemeja. 2 kemeja. 2 P juga ya, putih. Baik, Ustaz, kemarin kita tengah membahas makna surat Al-Quraisy. Sekarang kita lanjut ke surat Al-Fil berarti. Betul, insyaallah. Dan juga ada kaitannya, Pak Ustaz ya. Betul. Baik, mangga bisa disapa dulu pemirsa, Pak Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa yang sedang menyaksikan Allah selalu berikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya, usianya. Amin, ya Allah ya Rabbal Dan alamin. semoga yang sedang dirunung oleh berbagai persoalan kehidupan, semoga Allah berikan segera jalan keluarnya ya. Yang sedang banyak utang, Kang Reza. Saya lihatnya ke Kang Reza. Yang sedang banyak utang, semoga Allah mudahkan untuk bisa melunasinya. Ya, Allah mudahkan, Allah berikan kecukupan rezeki kepada kita ya, insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, Pak Ustaz, seperti biasa nanti saya akan baca terlebih dahulu Al-Qur'an surat Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'akul. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah tadi bacaan Al-Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Selanjutnya kita akan simak saja langsung uraian makna surat Al-Fil bersama Kang Ude. Mangga, Kang Ude. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Pemirsa Penyejuk Kolbu yang Allah muliakan, surat ini dinamai Al-Fil karena pada ayat pertamanya disebut kata Al-Fil yang secara harfiah berarti gajah. Al-Fil artinya adalah gajah. Yang dimaksud Ashabil Fil artinya adalah pasukan tentara bergajah di bawah pimpinan Panglima Abrahah yang menuju Makkah dengan tujuan untuk menghancurkan Ka'bah. Diterangkan dalam riwayat yang mutawatir itu memiliki tingkat validitas yang tertinggi, bahwa
seorang panglima dari Habasyah, Ethiopia, yang bernama Abraha, yang pada saat itu menjajah negeri Yaman, berencana untuk menghancurkan Ka'bah dengan target agar bisa menghinakan bangsa Arab dan mencegah orang-orang melaksanakan ibadah haji ke sana, ke Ka'bah. Abraha berangkat menuju Makkah dengan membawa pasukan tentara yang amat besar jumlahnya dan menyertakan sejumlah gajah dalam pasukan tersebut. Untuk konteks zaman itu, gajah ini pemirsa merupakan simbol kehebatan sebuah pasukan mereka. Dalam perjalanan menuju Makkah, pasukan ini ternyata mendapatkan rintangan, mendapatkan perlawanan dari kabilah-kabilah Arab yang mencoba menggagalkan penyerangan ke Ka'bah. Namun, semua perlawanan itu bisa ditumbangkan oleh Abraha dan kawan-kawannya. Ketika pasukan gajah, Ashabil Fil itu sampai ke suatu tempat bernama Al-Maghmas, dekat kota Makkah, Abraha mengirim utusannya kepada penduduk Makkah untuk mengabarkan bahwa pasukan itu datang bukan untuk memerangi mereka, tetapi semata-mata katanya untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi target dari Abraha adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Mendengar ancaman tersebut, mereka kemudian mengamankan diri untuk pergi ke bukit-bukit di kota Makkah, di sekitaran kota Makkah, sambil menunggu apa gerangan yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Fil, di ayat pertama Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak ashabil fil, bi ashabil fil, terhadap tentara bergajah. Pemirsa, pertanyaan ini bukan dimaksudkan untuk meminta informasi, karena Allah jelas Maha mengetahui. Pertanyaan tersebut bertujuan mengundang perhatian, yaitu menyangkut tindakan Allah Subhanahu wa taala terhadap pasukan bergajah. Apa tindakan itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Abraha begitu optimis bahwa pasukan gajahnya dapat meluluh lantakan Ka'bah. Secara Kang Reza ya, Abraha punya pasukan yang banyak, pasukan yang kuat, apalagi dilengkapi dengan gajah, ya. Gajah di mana itu adalah merupakan kendaraan yang paling terhebat, terkuat pada waktu itu. Maka Abraha optimis mampu untuk menghancurkan Ka'bah. Namun karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan, seluruh usaha, seluruh tipu daya yang dilakukan oleh Abraha ini gagal total ya, gagal total ya. Kalau garuk-garuk gatal ya. Ini gagal total. Sesungguhnya usaha mereka bukan hanya gagal, namun lebih dari itu mereka mengalami penderitaan yang di luar dugaan manusia. Di luar dugaan manusia. Apa yang dialami oleh Abraha dan pasukannya? Ayat berikutnya 3, 4, 5 Al-Fil menyebutkan wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Dan dia mengirimkan kepada mereka toiron ababil, burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tak terbayangkan ya, bagaimana Allah menistakan, Allah mengazab, Allah menyiksa, Allah menurunkan siksaan kepada mereka, kepada Abraha yang berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala hancurkan lewat hadirnya burung-burung yang berbondong-bondong. Kemudian mereka membawa, burung-burung tersebut membawa batu ya, bihijaratin min sijil, dari tanah yang panas.
Lalu yang mengerikan aja adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul, ya, tanah yang terbakar. Dari tanah yang terbakar, batu-batu itu diambil oleh burung-burung lalu menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Mayoritas ulama tafsir ini Kang Reza mengartikan secara harfiah sebagaimana yang disebutkan di ayat 3, 4, 5. Jadi secara harfiah apa adanya seperti yang dituturkan dalam ayat 3, 4, dan 5, yaitu kawanan burung yang berbondong-bondong datang ke tempat peristirahatan pasukan Abraha dan melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga para tentara Abraha ini kemudian tidak bisa apa-apa. Kemudian tentara berikut gajah-gajahnya pun binasa secara mengenaskan. Disebutkan daging mereka rontok, yang tersisa hanyalah tulang belulang bagaikan daun yang dimakan ulat. Inilah makna hakiki yang disepakati mayoritas ulama tafsir seperti halnya Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian juga Sayyid Qutb dan Asy-Sya'rawi. Jadi secara mayoritas ulama tafsir, mufassir menyebutkan secara hakiki sesuai dengan situasi kondisi yang dialami oleh Raja Abraha di ayat 3, 4, dan 5. Namun ternyata juga ada penafsiran yang lain, ini yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh. Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan burung pada ayat tersebut, ya, pada ayat ketiga, ya, pada ayat ketiga disebutkan bahwa bukanlah burung dalam pengertian hakiki, kata Muhammad Abduh, tapi bentuk metafora. Ia mengatakan pada hari kedua dari kehadiran mereka, yaitu tentara Abraha, berjangkitlah semacam wabah cacar yang sangat hebat di kalangan pasukan Abraha. Hingga Ikrimah dan Ya'qub bin Utbah menyebutkan inilah wabah cacar yang pertama kali muncul di Jazirah Arab, katanya. Wabah itu menyebabkan daging mereka rontok berjatuhan, yang akhirnya gagallah rencana mereka dan Ka'bah tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan ini, pemirsa yang Allah muliakan, menggambarkan bahwa Muhammad Abduh memahami ayat ini secara lebih rasional. Namun, ternyata pendapatnya dibantah oleh mayoritas ahli tafsir kontemporer. Sayyid Qutb dalam tafsirnya Fi Dhilalil Quran menyanggah pendapat Abduh, katanya, menyangkut peristiwa ini, kami cenderung untuk memahaminya sebagai suatu peristiwa luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa Allah telah mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Karena itu, kita tidak membenarkan riwayat-riwayat yang menggambarkan bentuk dan rupa burung-burung tersebut dengan gambaran-gambaran aneh, serta hal-hal yang sangat berlebih-lebihan dan dibesar-besarkan. Lebih baik, kata Sayyid Qutb, kita fahami bahwa burung-burung tersebut membawa batu-batu yang tidak dikenal sebelumnya dan mengakibatkan pula sesuatu yang tidak dikenal sebelumnya, ya. Kemudian pernyataan ini tentu menunjukkan bahwa Sayyid Qutb lebih cenderung memahami ayat ini apa adanya, ya, secara harfiah. Tidak perlu merasionalisasikannya. Yakinlah pemirsa bahwa peristiwa itu memang terjadi seperti apa adanya, yang menunjukkan kehebatan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Menurutnya, peristiwa ini merupakan bukti kekuasaan Allah untuk menghancurkan tangan-tangan jahat yang akan merusak Ka'bah. Kalau burung-burung itu diartikan sebagai wabah, cacar, berarti yang dijelaskan pada ayat ini bukanlah sesuatu yang istimewa, katanya. Terlepas dari perbedaan ataupun perdebatan tersebut, maka hal yang paling penting dari surat Al-Fil ini, pemirsa, bukan persoalan jenis burungnya, namun kandungan makna yang disampaikannya. Sesungguhnya Muhammad Abduh menekankan hal yang lebih ataupun yang paling substansial dari surat ini. Menurutnya surat ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajar nabinya dan umat manusia melalui satu dari sekian banyak tindakan Allah yang menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah dan segala kekuasaan tunduk di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, break dulu Pak Ustaz.
Baik pemirsa, itulah tema pembuka atau tema tausiah di kesempatan kali ini mengenai makna surat Al-Fil. Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Penyejuk Kalbu.